Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak pengurus Masjid As-Sabirin, tokoh masyarakat, ayah bunda, bapak ibu kaum muslimin dan muslimat, serta generasi muda Ananda yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur atas nikmat umur yang Allah izinkan kita masih hidup hingga malam ini bertepatan dengan 27 Sa'ban 1446 Hijriah. Artinya tidak berapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga ada rasa bahagia yang membara dalam jiwa kita sambil menanti kedatangan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan jemaah Masjid As-Sabirin diberikan nikmat umur sampai bertemu Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat beserta dengan keluarga yang dicintai, dan semoga amal ibadah ayah bunda, bapak ibu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi yang kita rindukan, ingin bersua dengannya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ada yang menanyakan apa kunci kemenangan kaum muslimin di fase Rasulullah SAW, diikuti kemudian khulafaur rasyidin, para sahabat tabi'in, sampailah kepada negeri yang kita cintai yang bernama Indonesia ini, dan menjadi agama yang mayoritas, dan Islam agama yang diridhoi. Inna dina indallahil Islam. Dan anak-anak yang berkumpul di sudut masjid ini, kita berdoa semoga mereka juga menjadi pemimpin di masanya, sebagaimana Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, ada Salman Al-Farisi, dan banyak sekali tokoh-tokoh perjuangan Islam yang mengantarkan peradaban Islam yang mulia dan mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Kuncinya sama juga, yaitu iman dan amal soleh. Jadi kita coba mentadaburi Bapak Ibu surah An-Nur ayat 55 dan hubungannya dengan bulan Ramadan, yang kita yakin peningkatan iman, peningkatan amal soleh kaum muslimin itu insyaallah terjadi dengan baik. Nah, sebelum saya membaca ayat ini, saya minta maaf dulu pada Pak Imam yang berada di belakang.
Kemudian ketua masjid juga posisinya di belakang saya. Saya minta maaf ya Pak, duduknya lebih tinggi, kemudian membelakangi ketua masjid dan Pak Imam juga. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 55 ini menjadi jawaban. Jadi kalau kita ingin berubah, kemudian Islam kembali menguasai di muka bumi ini, maka kembalilah pada ajaran yang bersumber dari Al-Quran, yang kemudian kita mendapatkan salah satu di antara sekian banyak ayat itu, kuncinya ada dalam surah An-Nur 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wal yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Anak-anak tadi surah apa yang Abi baca? Siapa yang bisa jawab boleh dibelikan es krim. Nah, surah apa? Surah An-Nur ayat Alhamdulillah. Nanti kita berikan es krim ya. Sekarang apa nanti? Baik. Surah An-Nur, surah 24 ayat 55. Subhanallah. Apa terjemahan daripada ayat ini? Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan beramal soleh. Janji Allah itu apa? Nanti kita teruskan dulu. Tapi kita harus yakin ya Pak, janji Allah itu pasti. Kalau saya berjanji mengisi di Masjid As-Sabirin, Bu, boleh jadi datang, boleh jadi enggak datang. Betul? Tapi kalau Allah berjanji, itu lebih pasti daripada siang dan malam. Lebih pasti daripada matahari yang terbit. Asalkan kita bersabar. Ya. Anak-anak tetap fokus pada kajian ini ya. Ya. Dan janji Allah itu pasti. Nah, tentu harus ada syarat dan ketentuannya. Tadi sudah disebutkan di ayat ini. Kepada siapa diberikan? Kepada orang alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Saya tanya bapak-bapak, masjid yang ramai orang sholat berjemaahnya di luar Ramadan atau saat bulan Ramadan, Pak? Patutlah kita banyak bergembira. Orang banyak baca Al-Quran di luar Ramadan atau di saat bulan Ramadan. Enggak pulang bapak tuh baca Quran di masjid. Enggak pulang ibu tuh baca Quran di masjid. Bahkan ada ibu-ibu yang khatam sampai 3 kali di bulan Ramadan. Pantaslah kita gembira karena beriman dan beramal soleh. Mana yang lebih banyak Pak? Orang berdoa di luar Ramadan atau di bulan Ramadan? Insya Allah sama-sama banyak ya. Tapi jangan sampai tidak banyak berdoa ketika berbuka nanti. Ya.
Mana yang lebih banyak? Orang berinfak di luar Ramadan atau berinfak di saat bulan Ramadan? Penghimpunan masjid lebih banyak itu di bulan suci Ramadan. Maka kita merasa bergembira, kita merasa bahagia. Kenapa? Kita sudah melakukan yang diperintahkan Allah. Allah memberikan, menepati janjinya kepada orang yang beriman dan beramal soleh, melakukan kebaikan. Nanti apa yang kita dapatkan, kita bahas dulu amal solehnya apa. Mudah-mudahan amal soleh ini itu meningkat istiqomah di bulan suci Ramadan nantinya. Salat amal soleh, baca Quran amal soleh, infak sedekah amal soleh. Saya kemarin juga bahas materi ini karena perumahan ini dekat dengan bandara, dan tadi waktu saya ngambil wudhu rasa-rasanya pesawat tuh mau landing di atas kepala saya. Kalau ada anak-anak yang dulu ikut mengaji di Masjid As-Sobirin, membuat bandara yang lebih besar, sehingga pesawat Saudi Airlines itu bisa mendarat di bandara yang besar tadi. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau haji umroh tidak perlu lagi ke Jakarta, tidak perlu lagi ke Medan, nggak perlu lagi ke Malaysia. Biasanya kan begitu kan Pak Haji ya. Nah sekarang dari Pekanbaru langsung ke Jeddah, dari Pekanbaru langsung ke Bandara Madinah. Yang membuat bandara ini amal soleh nggak Bu? Iya, sepakat ya. Ya, jadi jangan kemudian menganggap orang yang ahli di bidangnya itu tidak amal soleh, Pak. Itu amal soleh, itu kebaikan. Nelayan misalnya di pesisir selatan, dengan caranya dia menangkap ikan dengan baik, tidak merusak terumbu karang alam. Kemudian ikan itu dibawa ke TPI, kemudian transaksi jual beli dia mudahkan orang dalam membeli, dalam bermuamalah, ramah dia, jujur dia, subhanallah. Orang dapat ikan, Pak. Manfaat enggak Pak dari pekerjaan nelayan tadi? Manfaat, itu amal soleh. Sama juga seorang petani. Kita mungkin kantornya pakai AC Pak ya, tapi kalau petani tangannya kotor, kemudian kakinya kotor karena lumpur, ya, subhanallah. Tapi dia tetap meyakini pekerjaannya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beras yang sampai lalu ibu tanak waktu sahur nanti, yang telah dihasilkan dari keringat jerih payah petani yang ada misalnya di Solo, misalnya di mana lagi itu Bu, Batu Sangkar, Payakumbuh. Maka petani yang menanam padi sekian bulan tadi menghasilkan, dan dia terus berzikir, bahkan kalau dapat untung dia berinfak, bersedekah, berzakat. Menjadi petani itu amal soleh enggak? Menjadi petani itu amal soleh enggak Bu? Bayangkan kalau petani kita tuh enggak mau lagi petani Pak. Kita Pak yang harus terjun ke sawah ya. Nah itu amal soleh. Ya, jadi jangan dipisahkan. Ini bukan amal soleh, ini amal soleh. Nah, sholat, petani, baca Quran, nelayan, zikir, ya, pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya itu adalah amal soleh. Baik Bapak dan Ibu, kita teruskan. Ya, apa yang kemudian dijanjikan bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Nah, yang menariknya lagi, ya Bapak Ibu, Allah meneguhkan bagi mereka dengan agama yang Dia ridhoi dan Dia benar-benar mengubah. Tolong digarisbawahi anak-anak. Kalau ayah kita hari ini susah hidupnya nak ya,
Mudah-mudahan anak-anak nanti tumbuh sukses, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter. Ayah yang dulu susah menyekolahkan kita, kemudian ananda yang yakin dengan iman dan amal soleh bisa merubah kondisi keluarga kita. Nanti ananda ada yang jadi dan lanut, begitu dia punya penghasilan dihajikan orang tuanya. Baik nggak, Bu? Dulu ayah nggak ada uang untuk haji, dulu ibu nggak bisa umroh, lalu anak-anak kuncinya sudah tahu dia apa itu iman dan amal soleh, maka keluarga ini berubah kondisinya. Ini sama kalau ada orang nganggur hari ini berapa hari lalu ada yang curhat ke saya, Pak. Dia bilang gini, payah wanai duit gini. Tentu enggak saya bilang bunuh diri aja lah dah. Enggak mungkin tuh Pak. Sesat. Kita dai, kita nyuruh orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Terus saya dengarin aja. Saya bilang, saya juga ada masalah, cuma saya enggak cerita. Saya dengarin aja. Ya Bu. Tapi jujur, kalau kita mau evaluasi, ada dalam satu istilah namanya mutaba'ah. Ibadah kita 11 bulan ini, mungkin kalau diizinkan bertanya sama beliau, saya tanya, bukan untuk menggurui dan merasa lebih benar atau lebih baik daripada orang yang mengeluh tadi, Pak. Mungkin saya akan bertanya, Bang, gimana sholat subuhnya, Bang? Boleh jadi jangankan berjamaah di masjid, mengerjakan sholat subuh pun tidak sama sekali. Pantasan banyak masalah hidup kita. Tapi ada orang tuh tak sholat dia, tak pernah ke masjid, tak pernah puasa, tak pernah baca Quran, tak kenal agama Allah dan Rasulnya. Tapi dia kaya, dia sehat, karirnya bagus. Bapak mau seperti itu, Pak? Yang lebih paham kalimatnya begini ya. Kalau kemudahan demi kemudahan dalam hidup ini, Pak Ketua, menjauhkan kita dari Allah, waspadailah. Karena itu istidraj. Kalau kesulitan demi kesulitan hidup ini mengantarkan kita dekat dengan Allah, bersyukurlah dan bersabarlah. Hati-hati, kalau kemudahan menjauhkan kita dari Allah, itu sebenarnya disebut azab yang tertunda. Waspada, waspada. Orang ini ingin dihidupkan lagi, Pak. Laitani kuntu turaba. Dia ingin hidup lagi. Kalau hidup dia akan ingin berubah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi enggak mungkin lagi orang mati hidup lagi. Sepakat Pak ya? Ini kalimatnya indah ya. Ini juga jemaah yang ada di alam gaib bisa mendengarkan dengan baik di live streaming ini. Jika kemudahan hidup itu menjauhkan kita dari pemilik kehidupan yaitu Allah, maka mintalah kesulitan yang justru kesulitan itu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Pak? Bukan tidak boleh kita ini senang, Pak. Tapi banyak orang senang tuh enggak sholat. Banyak orang kaya tuh enggak ke masjid. Banyak orang sehat tuh enggak berpuasa. Itu masalahnya. Dan hati-hati dengan itu semua. Jadi laki-laki yang kemudian berdialog tadi, kalau kita diberikan ruang untuk berdakwah dengan cara yang baik, kan nggak boleh Pak, harus merangkul kan. Jadi watawasau bil haq, watawasau bil sabr. Gimana mau berubah? Orang puasa dia nggak puasa, dia niatnya puasa, tapi jam 8 pagi ketemu kawan di pos ronda, terus dia bilang puasa wang iwang, puasa lah sahur dan mah ngopi wak yuk. Ndak
puaso. Ngopi yo makan mie abui. Indah dan puaso. Ada yang bayar. Oh, kalau waang bayar, oke. Lemahnya iman dengan segelas kopi dan sepiring mie rebus. Padahal iman berpuasa menjadi amal soleh, itu yang merubah kondisi dia yang tadi, yang dia bilang susah hidup. Hidup itu emang susah, Pak. Tapi kalau dekat dengan Allah, takwa itu kuncinya. Yang susah insya Allah akan menjadi mudah, yakin? Yang jauh akan menjadi dekat, yakin? Yang sempit akan menjadi lapang, yakin? Maka ayat yang disebutkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ingin dapatkan takwa tadi. Karena kalau sudah bertakwa, insya Allah ada jalan keluar. Nggak ada pekerjaan nih, udah nganggur kita, Pak. Jaga aja sholat 5 waktu di masjid, tepat waktu ditambah sholat sunat. Terus berdoa. Jangan pernah berburuk sangka sama Allah. Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau bertakwa pasti Allah berikan jalan keluar. Rumah tangga ini ada masalah. Kalau sama-sama berusaha untuk takwa, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Penyakit yang tak kunjung sembuh, kita sudah berobat, jangan sampai bilang bunuh diri aja lah. Enggak, Pak. Nah, masuk saya pada poin kedua. Untuk mewujudkan iman dan amal soleh ini di bulan Ramadan, ini sekaligus motivasi apa saja amalan-amalan Bapak Ibu yang harus istiqomah mengerjakannya di bulan suci Ramadan nantinya. Saya yakin banyak guru-guru di As-Sabirin ini, Masjid Sabirin yang sudah menyampaikan. Tapi saya ingin mengulanginya lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu melakukannya. Doakan saya juga melakukannya. Insya Allah Jumat malam kan kalau nggak salah sudah taraweh, ya Bu. Ikuti sholat taraweh berjemaah. Kalau sudah berjemaah, itu nilainya sama dengan sholat sunat sepanjang malam. Berarti lebih baik sendiri atau berjemaah, Pak? Apalagi yang wajib. Yang sunatnya saja itu mendapatkan fadilah yang luar biasa. Hebat Masjid As-Sabirin ini. Sampai lapangan parkir tuh orang sholat. Pas di depan depot air minum As-Sabirin. Luar biasa. Pakai tenda. Rupanya 10 malam pertama. Habis itu nak nampak lagi. Tidak begitu. Siam kita di siang harinya, itu jangan 10 malam. Setiap malam agar mendapatkan takwa tadi. Yang kita harus konsisten melakukan itu. Saya tanya bapak-bapak, sholat itu nikmat nggak, Pak? Sholat nikmat nggak, Pak? Berwuduknya nikmat nggak? Gerakannya nikmat nggak? Mulai takbir, ruku sampai sujudnya, lalu salamnya, nikmat nggak, Pak? Nikmat dan sehat. Isra Mi'raj kan Rajab kemarin, sekarang Sa'ban dan insyaallah sebentar lagi Ramadan. Apa oleh-oleh yang dibawa Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, Bu? Salat. Kepakai nggak sampai sekarang, Bu? Saking hebatnya oleh-oleh. Kalau saya mungkin sama Pak Haji Koi keluar kota karena organisasi, pulang-pulang beli makanan. Kalau lupa masuk kulkas nggak kepake lagi. Atau buah mungkin juga sudah busuk. Tapi sholat itu sampai akhir hayat kita itu kepakai. Mudah-mudahan kalau kita nanti meninggal dunia banyak yang nyolatin ya Pak. Amin. Kok tidak ada yang amin kan? Belum siap meninggal nampaknya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur ya Bu. Ya. Miftahul jannah as-shalah. Kunci surga itu sholat. Kalau nggak tanya, pangkat kamu apa? Jabatan struktural, fungsional kamu apa? Nggak tanya, tapi bagaimana sholat kita. Nah nikmat sholat.
Maka bulan Ramadan, tarawih kerjakan. Nanti pulang boleh enggak qiyamul lail lagi? Kerjakan. Yang penting witirnya sekali aja. Kalau sudah di masjid enggak usah di rumah lagi. Enggak ada buka tutup ya, Pak. Duha kerjakan. Salat sunat fajar yang 2 rakaat jangan tinggalkan. Yang kita tahu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini ada kajian subuh Pak Ketua. Alhamdulillah setiap hari kesempatan ibu-ibu. Kalau di luar Ramadan kayaknya kita agak jarang laksanakan sholat sunat Isra. Betul Bu? Tahukah kita pahalanya? Tamatin sempurna sampai diulang tamatin 3 kali. Itu seperti haji dan umroh pahalanya. Masya Allah, tabarakallah. Mau ibu meninggalkan yang pahalanya seperti haji dan umroh? Haji berapa tahun? Umroh perlu berapa biaya? Tapi dengan 2 rakaat, habis kajian, setelah tanya jawab mungkin, atau beberapa ayat kita baca, kemudian masuklah waktu syuruk kita mengerjakan 2 rakaat. Berarti poin pertama, kita mesti produktifkan amal kita dengan memperbanyak sholat. Nah waktu sahur itu berkah. Dan Bapak Ibu lebih awal bangunnya. Maka waktu sahur itu kalau saya bertanya, lebih banyak istighfar atau berdoa? Boleh doa. Tapi kalau ayat yang sama-sama kita sering dengar, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur itu banyak-banyak beristighfar. Orang kalau imannya baik, lalu diikuti amal soleh yang baik, istighfarnya sedikit apa banyak Bu? Banyak. Rasulullah itu dosanya nggak ada ya Pak? Ya. Kita tahu pernah beliau tidak tersenyum, langsung turun ayat. Ya. Makanya jemaah Masjid As-Sabirin ini saya lihat malam ini paham betul surah Abasa ini membuat bapak-bapak tersenyum. Dari awal pengajian sampai sekarang senyum terus bapak ini. Ya, jadi takut juga saya. Ya. Nggak ada yang berwajah masam. Nah mungkin itu kesalahan Nabi. Tapi coba lihat. Nabi beristighfar. Dan begitu indah untayan istighfar yang dibaca Nabi. Saya kemana-mana saya ulang ini Pak. Tapi tak banyak juga jemaah yang mau menghafalnya. Padahal Saidul Istighfar itu begitu indah untayannya. Nanti kita baca di Saidul Syuhur, di induknya bulan Ramadan. Amalkan ini Bu, setiap sahur ya. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semoga istighfar yang kita baca lebih banyak daripada kesulitan yang kita rasakan. Ini serius Pak. Masalahnya hari ini mulai anak-anak muda sampai orang tua, masalahnya lebih banyak daripada istighfar yang dia baca. Sudah tahu kita, istighfar itu jalan keluar. Hujan tidak turun aja. Ini pertanyaan ya Bu, di Riau ini kita dulu kabut asapnya luar biasa. Hujan tidak turun. Apa solusinya? Ambil air di sungai A, bawa sama helikopter, kemudian jatuhkan air tadi. Selesai masalahnya Bu? Mengurangi iya, tapi tidak menuntaskan. Betul? Tapi berkumpul di Masjid Raya An-Nur itu, Kementerian Agama, pemerintahan provinsi, TNI, Polri, diundang anak-anak yatim. Lalu kita doa, kita sholat minta hujan, istisqa. Lalu sama-sama berzikir, kemudian saya dengar waktu itu banyak yang meneteskan air mata, sama-sama beristighfar. Fakultu astakbiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum mirara. Sorenya di Pekanbaru
turun hujan lebat. Serius nih Pak, kejadian waktu itu. Hujan lebat, karena ayat itu menunjukkan perbanyak istighfar, maka Allah akan turunkan hujan, memperbanyak harta, memperbanyak anak-anak. Dulu ada orang tanya, Pak, saya ini sudah menikah, belum punya anak, maka istighfar. Saya sudah berobat, belum sembuh-sembuh, istighfar. Saya sudah bekerja, tapi susah juga kehidupan saya, istighfar. Nah, kita bersyukur sebentar lagi datang bulan ampunah, 11 bulan banyak salah. Maka amalan yang harus ibu seringkan, konsisten melakukannya, di samping sholat tarawih, sholat sunat duha yang lainnya, rawatib, di samping sholat wajib tentunya itu pasti. Apa yang kedua amalannya Bu? Agar bertambah iman dan amal soleh kita, istighfar. 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 Ya. Saya yakin Bapak Ibu habis sholat maghrib tadi apa yang dibaca? Setelah assalamualaikum imam kita ikutin. Pak Imam baca apa tadi Pak Imam? Walaupun tidak terdengar sama saya. Terdengar lah ya. Pak Imam tadi jaharkan. Apa yang kita baca semuanya Bapak Ibu? Itu dia. Bukan alhamdulillah dulu. Istighfar dulu. Saking pentingnya istighfar. Habis sholat pun kita baca istighfar. Jadi yang tidak dapat kopi, istighfar aja Pak. Minta kopi, tibo, teh, istighfar aja Bang. Istighfar. Dan biasanya kalau penutupan pengajian ini kan makan-makan ya. Tapi kalau tidak ada makan-makan habis isya nih, istighfar aja kita Pak. Tapi setelah istighfar kita ganti pengurus masjidnya gitu. Enggak ya Pak, bercanda. Bapak pengurus tentu buat mungkin subuh, mungkin bukan jadwal saya. Istighfar. Ya, istighfar. Apa amalan yang lainnya? Nah, ini dia. Waktu berbuka, mana yang lebih banyak kita? Beristighfar atau berdoa? Pintar ibu-ibu. Maaf ya Bu, saya nih, bukan ibu-ibu, bukan jemaah di sini. Masalah kita lebih banyak daripada doa yang kita ucapkan. Sudah jelas anak muda ini susah rezekinya, tapi tidak minta dengan doa warzuqna wa anta khairur razikin. Harusnya doa itu diucapkan sebagaimana Nabi Isa mengucapkan doa itu, dan sering Nabi Isa mengucapkan doa itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Itu saya merekomendasikan itu doa nasional tuh Pak. Maksudnya seluruh orang Indonesia yang muslim ya, harusnya banyak membaca doa itu. Agar mudah-mudahan bebaslah mungkin segala hutang, kesulitan mungkin biaya hidup dan lain sebagainya. Banyak berdoa. Ibu-ibu yang di belakang sehat Bu. Kalau ada tetangga yang renovasi rumah, sehat ibu-ibu. Hebat ibu-ibu di sini. Ada ibu-ibu tempat lain tuh dia nggak kolesterol, dia nggak stroke, dia nggak gula. Tapi begitu tetangganya renovasi rumah menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, sehat Bu. Sakit hati yang bocil lihat tetangga. Itu penyakit yang sesungguhnya. Kita mau kedatangan bulan suci, sucikan hati kita. Tak ada obatnya di apotek 24 jam. Maka ruhiyah ini diberikan asupan, yaitu banyak berdoa dan banyak zikir dan banyak tilawah Quran. Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Mau maafkan kesalahan pengurus Bu? Coba. Mau maafkan kesalahan panitia Ramadan nanti Bapak Ibu? Mau maafkan kesalahan Pak RW, Pak RT Bu? Hebat Ibu. Mudah-mudahan Ibu dapat tiket masuk surga. Iyalah, insya Allah yakin. Karena ciri-ciri penghuni surga itu, selain dia berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan dia menahan amarah, yang terakhir wal afina anin nas, dia memaafkan kesalahan orang lain.
Nas di sini bukan sama muslim saja, termasuk seluruh manusia yang ada di alam jagat semesta ini. Maka dengki, dendam, sombong, iri hati itu sirna dengan memperbanyak tilawah Quran. Ibu-ibu masih bisa matanya melihat huruf-huruf Al-Quran? Alhamdulillah. Di Masjid As-Sabirin banyak Al-Qurannya? Banyak. Ramadan besok, Bu, macam kita di Madinah lah, Masjid Nabawi. Ya Pak Haji, macam kita di Masjid Haram lah ya Bu. Jadi jangan pulanglah dulu. Kita teruskan baca Al-Quran di masjid, kan tidak lagi makan gitu. Nah, baca Quran. Tadi saya singgung pejuang-pejuang yang memenangkan Islam itu adalah hafiz Quran. Dan mereka akrab dengan Al-Quran. Tapi banyak orang yang menyia-nyiakan waktu di bulan suci Ramadan, tidak memanfaatkannya. Justru kita punya target. Selain memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat qiyamul lail kita, samping tadi berpuasa tentunya, berdoa, ya doa-doa yang banyak diajarkan. Bapak susah hari ini, maka ada satu doa agar lepas dari kesusahan, kesulitan hidup. Hafal semuanya Bapak Ibu? Anak-anak coba ikutkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Susah hidup kita ini Pak. Lalu kita akui kesalahan kita. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Dan aku adalah orang-orang yang zalim. Doa siapa ini Bapak Ibu? Yang bisa jawab boleh berangkat umroh bulan Ramadan besok. Ongkos tanggung sendiri. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Nah Ramadan besok ucapkanlah itu. Bisnis susah hari ini, bekerja banyak fitnahnya dan seterusnya. Amalkan ini. Nah, mudah-mudahan tenang hati kita. Nah tentu tadi memperbanyak baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an li ashabi. Baca Quran. Ada orang Pak, Ramadannya sudah 50 kali, 60 kali, 70 kali. Tapi setiap Ramadan enggak pernah khatam Quran. Padahal matanya masih sehat. Yang ibu berniat ingin mengkhatamkan tapi ada gangguan kabur matanya. Saya berdoa mudah-mudahan Allah sembuhkan mata ibu-ibu. Allah sembuhkan mata bapak-bapak. Kan handphone berpengaruh hari ini ya. Tapi targetkan ya, janji ingin mengkhatamkan Quran. Maka bacalah doa. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basar. Ya Allah, sehatkan badan kami di bulan Ramadan itu. Sehatkanlah pendengaran kami. Sehatkanlah penglihatan kami. Kami ingin khatam Quran. Andaikan ini adalah Ramadan yang terakhir. Bu, ada jemaah yang Ramadan kemarin masih hidup bersama kita. Sekarang udah meninggal dunia. Jemaah Sabirin ada Bu? Siapa yang nyangka itu adalah Ramadan terakhirnya? Gak adanya. Bapak dan Ibu, sepertinya waktu Isya sudah masuk. Dan masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi kita sudah mengetahui sebelumnya, maka luruskan niat kita, perbanyak taubat kita, produktifkan waktu untuk beramal soleh, dan yang lebih penting penuh perhitungan nanti kalau bicaranya, ya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi perlu perhitungan, ya Bu. Jaga lisannya ya Bu. Kalau imam besok agak kepanjangan baca ayatnya, ibu jangan ngomel belakang. Imam go lamo wana go. Cilako imam go. Imam selalu cilako. Kawat jemaah go. Bapak gitu juga. Bapak jangan ketawa aja. Besok ibu-ibu, Bapak ada di lampu merah nih kan. Kalau ke kiri ke Pandau, Bapak mau ke sini ke Sabirin. Ibu-ibu tuh setnya kanan Pak, ini belok kiri Pak.
Tahan lisan bapak, bapak sedang puasa. Jangan Pak Sabri ibu itu Pak. Setan kau betul. Ini bulan puasa, jaga lisan. Kalau enggak nanti enggak dapat apa-apa. Nah, mudah-mudahan kita bertakwa, bertambah iman dan amal soleh. Itulah kemenangan sejatinya bagi orang-orang yang meyakini surah An-Nur 55 tadi. Semoga Allah mengubah keadaan kita. Yang enggak kenal sholat berjamaah Ramadan, tingkatkan sholat berjamaah. Yang jarang baca Al-Quran, semangat baca Al-Quran. Yang berinfak sudah terbiasa, tingkatkan lagi nilainya. Dan teruslah melakukan banyak kebaikan-kebaikan di bulan baik bersama orang-orang baik. Nah, mudah-mudahan Allah yang maha baik menerima segala amal kita, mengampuni dosa-dosa kita 11 bulan yang lalu. Secara pribadi saya minta maaf Pak Ketua, Bapak-bapak pengurus semuanya, Pak Haji, mungkin selama mengisi di sini ada yang tidak hadir, dan sekali lagi saya minta maaf. Dan alhamdulillah bahagia bisa membersamai jemaah sabirin yang semangat. Nah, mudah-mudahan kalau umur panjang, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kajian ini bermanfaat dan semoga dengan Ramadan tahun ini mengantarkan kita semakin dekat dan semakin mencintai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.